Persib Bandung pada hari Minggu nantinya akan menjamu Bayangkara dalam lanjutan pekan ke-15 Liga Super Indonesia. Ini pertandingan yang krusial, pertandingan penting khususnya bagi Maung Bandung. Karena harga mati harus 3 poin. Skor tidak perlu, ya. Mau 2-0, 1-0 pun, 2-1, yang paling penting adalah 3 poin. Dan itu yang memang dibidik oleh tim asuhan Boyan Hodak. Tidak mudah memang untuk menghadapi Bayangkara. Bayangkara tim yang sedang berada di posisi ke-7, ya, apalagi mereka punya pertahanan yang bagus. Sejauh ini ya dalam 13 laga mereka atau 14 laga mereka baru 9 kali kebobolan, ya. Dan tentunya ini akan membuat penyerang atau barisan depan Persib harus bekerja keras, ya. Terserah Boyan mau mainkan dengan Endo Jong di sana dibantu oleh William Barros, ya, tentunya, atau Berginho, ya, siapapun. Tentunya Boyan Hodak harus bisa meracik dengan baik untuk membongkar pertahanan Bayangkara. Kalau bicara pertahanan, ya, selain Bayangkara, Persib juga sebenarnya punya pertahanan yang bagus kan. Memasukkan 22, cuma kemasukan 10. Jadi hanya berselisih 1 dengan Bayangkara. Kalau topnya ada di Borneo. Karena Borneo itu cuma 8 kali kebobolan. Jadi salah satu memang tim yang ada di puncak klasemen saat ini, berselisih 5 poin dengan Persib, tapi mereka punya pertahanan yang bagus. Ya, kita kembali ke menjelang duel yang akan terjadi antara Persib dan Bayangkara, ya, di kandang. Jika Persib harus menyelesaikan semua pertandingan di Liga Super, artinya mereka ini untuk bisa mengulangi apa yang mereka lakukan dengan back to back itu terbuka. Ya, karena jarang sebuah tim itu bisa menyapu bersih semua laga kandang. Artinya tidak boleh imbang, ya, apalagi kalah. Harus menang semua. Dengan total yang bisa memainkan semua pertandingan tuh mungkin antara 57 poin yang bisa dapat di kandang. Nah, itu bagus. Dan ini yang sedang dikejar oleh Persib, karena Persib tidak pernah kalah di kandang. 3 kali kalah mereka itu semua di luar, ya. Itu dengan Persija, Persita, dan terakhir dengan Malut United. Kemudian 1 kali imbang dengan PSIM. Mereka punya 9 kemenangan, ya, mencetak 22 gol kan, cukup tajam juga. Tapi ini akan diuji oleh pertahanan yang saya bilang tadi, pertahanan dari Bayangkara yang oke. Namun Bayangkara juga punya lini depan yang tidak boleh dianggap enteng. Spaso, Dendi Sulistiawan adalah pemain-pemain yang bisa mengganggu pertahanan dari Persib Bandung nanti. Nah, Boyan terserah memain dengan flat 4 back atau 3 back, dia punya kekuatan memang di belakang. Cuma tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan di jantung pertahanan, ya, walaupun mereka punya Julio Cesar, Mati Kradi, dan terutama Federico Barba. Ya, kalau Barba ketika melawan Malut itu masuk di babak kedua karena ada rotasi yang dibuat oleh Boyan untuk soal kebugaran. Terlalu capek Persib ini mengarungi, kalau itu dalam 23 hari mereka harus bermain sampai 6 pertandingan, kan itu capek karena mereka harus melakoni laga-laga tunda dengan Borneo, pertandingan tunda, dengan Malut juga pertandingan tunda, bahkan termasuk dengan nantinya di akhir tahun tanggal 27 nanti dengan PSM Makassar juga di GBLA, itu mereka menjalankan pertandingan tunda. Jadi pintar-pintar pasti bagi Boyan untuk bisa mengganti pemain Tom Haye yang menjadi motor serangan, itu ditarik keluar, bahkan melawan Malut digantikan oleh pemain muda, ya, Nasir Alvaro yang masuk, ya. Kalau Federico Barba itu masuk dari babak kedua, termasuk Ramon Tangge yang masuk juga di babak kedua, ya. Itu memang sengaja, ya, bagi Boyan untuk bisa melihat agar pemain-pemain ini bisa menjaga kondisi mereka, karena banyak pertandingan yang harus dilalui, ya, termasuk pertandingan nanti persiapan melawan Bayangkara, karena ini termasuk penting. Persib kalau dapat 6 poin bagus, karena pertandingan nantinya akan seru, akan dimainkan oleh Borneo. Borneo akan bertarung melawan Persebaya di markas Persebaya. Nah, kalau misalnya Borneo tersendat, atau mereka dihadang oleh Persebaya, nah ini kan bagus dalam persaingan tentunya, dan semakin ramai karena di atas itu ada Borneo, Persija, dan juga dengan Persib Bandung. Sementara Malut United mengintip di bawah dengan 25 poin setelah mereka mendapatkan 3 poin melawan Persib Bandung. Jadi ini menjadi laga-laga yang seru karena Malut juga nantinya pada hari Minggu akan bertarung dengan PSM. Mereka keluar kandang. Mereka juga tidak boleh harus kehilangan angka. PSM sedang mencari juga kemenangan dalam pertandingan melawan Malut. Termasuk sama dengan Bayangkara.
Bayangkara ingin mendapatkan 3 poin. Jadi ini hati-hati tentunya bagi Persib Bandung. Tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng Bayangkara, karena kejutan bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat dengan tren mereka bermain di kandang dengan bagus, tidak pernah kalah, saya rasa mereka akan berusaha untuk memaksimalkan pertandingan di kandang dengan dukungan yang kuat ya dari para bobotoh yang sangat fanatik dengan Maung Bandung. Ini akan sangat membantu bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Nah, Tom Haye seakan tidak tergantikan, ya, selalu dimainkan oleh Boyan Hodak, dan memang dia akan menjadi motor utama ya di barisan tengah bagi Persib Bandung. Mungkin saja Boyan Hodak akan memainkan misalnya dengan Goicoechea, ya, Luko akan ada di sana bersama dengan Mark Klok, ya, meskipun mungkin ada kabar yang ada kemungkinan Adam Alis yang sudah mulai bugar, bisa saja kalau dia dimainkan, tetapi tentunya akan dilihat dengan kondisi terakhir dari Adam Alis, gelandang yang juga bagus. Tetapi bicara dengan Tom, pasti dia akan menjadi perhatian utama bagi pemain-pemain Bayangkara untuk terus mematikan, meredam pergerakan Tom Haye agar jangan bisa bola-bola itu sampai ke Andrew Jung. Kalau Andrew Jung dimainkan depan, ke Berginho, ya, ke Uliam Baros, tentunya ini kan menjadi pemain-pemain yang sangat baik, ya. Tapi kita juga akan melihat, ya, bahwa Persib juga punya seorang Ramon Tangge yang juga kemarin tuh masuk di babak kedua melawan Malut, dan bisa aja bergantian dengan Andrew Jung, atau bisa aja Ramon Tangge duluan, Andrew Jung akan masuk di babak kedua. Siapapun itu, sama Ramon Tangge sedang bagus-bagusnya kan setelah mencetak 2 gol secara back to back ya sebelum kalah lawan Malut, dan dia bisa menjadi pilihan juga bagi Boyan Hodak. Mungkin saja bermain misalnya dengan 4 back, mengembalikan Barba lagi bermain entah dengan Julio Cesar atau dengan Matre Kadi di belakang, ya. Kemudian nanti di tengah ada 2 yang lebih bertahan, tentunya bisa dimainkan oleh Goicoechea dan dengan Mark Klok, dan Tom akan bergeser ke depan untuk bersama dengan Uliam Baros atau Berginho, atau dengan Sadil Ramdhani. Ketika Sadil bisa dimainkan, ya tergantung opsi yang dipilih oleh Boyan Hodak untuk menghadapi Bayangkara. Dan saya Bung Ropan.